warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Hari ini masuk semua ya, yang semua. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang sistem gerak manusia. Ini tujuannya nanti yang akan kita pelajari adalah diharapkan anak-anak nanti mampu mengidentifikasi sistem gerak manusia itu apa saja, bagaimana tubuh manusia itu bisa bergerak. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut supaya sangat lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan jadwal kita. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Di sini kemudian dia. Di sini kelas senang siap setia. Di kampung Tasikmalaya. Kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura. Kami siswa yang selalu bergembira. Madura sampai Papua. Selalu fokus semangat dan bahagia. Asik. Dan kegiatan kita yang pertama adalah tadi anak-anak sudah mendapatkan KPD dari ibunya ya. Jadi ada lembaran gambar kerangka manusia, dan nanti anak-anak akan memotong atau menggunting itu kemudian ditempel lalu dihubungkan dengan menggunakan dua alat yang berbeda. Yang pertama dihubungkan menggunakan benang dan yang kedua dihubungkan menggunakan lem. Nanti anak-anak akan tahu letak perbedaannya di mana. Ketika menggunakan benang itu bagaimana dan ketika menggunakan lem nanti bagaimana hasilnya. Yang kedua, sebelum anak-anak melakukan percobaan itu, coba anak simak itu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Ada rangka, otot, dan sendi. Ini yang rangka. Jadi rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang. Jadi kumpulan dari beberapa tulang yang membentuk yang terbentuk ini disebut rangka. Kemudian gambar yang selanjutnya apa? Jadi kalau tulang tanpa otot maka tidak bisa bergerak. Kalau otot merupakan alat gerak, itu dengan tulang. Kemudian yang gambar ini apa? Apa misalnya sendi? Apa? Nah, fungsinya adalah menghubungkan atau menyambungkan beberapa tulang. Jadi ada lengan bawah dengan lengan atas dihubungkan dengan sendi.
Jadi ketiga sistem gerak ini saling berhubungan. Tidak bisa kok ini dengan ini tanpa ini tidak bisa. Ini dan ini tanpa ini tidak bisa. Yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota. Ini tadi disebut rangka. Jadi rangkaian dari beberapa tulang yang satu. Ternyata dibedakan dari berapa nah? Dari 3. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua badan. Yang ketiga alat gerak. Alat gerak ini ada 2. Apa dan apa? Berapa dan apa? Tangan dan kaki. Alat gerak tangan berarti alat gerak atas. Kalau yang anggota gerak bawah berarti kaki. Dalam rangka itu dibedakan jadi 3. Ada tengkorak, ada badan, dan ada anggota. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Di dalam rangka kepala tadi ya, tengkorak tadi, ternyata ada jumlah tulang yang penting. Yang pertama apa? Yang pertama tengkorak wajah. Jadi ada tulang pembentuk wajah. Dan yang kedua adalah tulang pelindung otak. Di mana tulang pelindung otak ada di tengkorak. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini yang rangka badan, akhirnya yang di tengah, bagian tengah ya. Mulai dari tulang belakang, coba buktinya sebutkan tulang belakang itu apa? Kemudian tulang rusuk, kemudian tulang dada, kemudian tulang gelang bahu, mana gelang bahu, kemudian tulang gelang panggul. Jadi mulai dari sini sampai ini itu merupakan rangka badan. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat letaknya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkar. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis,
tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah-darah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Fungsi rangka yang pertama adalah menegakkan tubuh kan kalau disebutkan tanpa tulang. Apa yang tidak bisa katanya tidak bisa, bahkan tidak hanya bisa bergerak, bukan hanya tidak bisa bergerak, untuk berdiri tetap saja tidak bisa. Yang kedua adalah sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif maksudnya di sini jika tulang itu berdiri sendiri tanpa adanya otot, maka tulang tidak bisa. Kemudian memberikan bentuk tubuh. Tengkorak ini apa wajah ini ada bentuknya jika ada tulang. Kalau tidak ada tulang maka wajah ini tidak berbentuk. Kemudian melindungi organ-organ tubuh yang lunak dan organ tubuh yang vital. Apa misalnya? Otak, jantung, paru-paru. Kalau otak berarti tulang apa yang melindungi? Kalau jantung tulang apa yang melindungi? Tulang rusuk dan dada. Kalau paru-paru tulang apa yang melindungi paru-paru? Sama, tulang rusuk dan tulang. Kemudian tempat melekatnya otot. Jadi tulang itu fungsinya adalah tempat melekatnya supaya tulang bisa bergerak. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelondong seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau menepis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 3. Sendi pelana.
Sendi belakang adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi belakang adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang, serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 6. Sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian penjelasan tentang rangka otot. Kemudian sebelum kita lanjut ke replika rangka itu, ini bukunya ada penjelasan. Dari video tadi itu ada lembar kerja, coba sampean tuangkan apa yang sampean pahami berdasarkan video tadi ya, dengan berbagai macam bentuk. Misalnya kok sampean, Bu, aku lebih suka nanti tak tulis dalam bentuk kata konsep. Nah, Bu, aku lebih suka tak tulis dalam bentuk paragraf. Nah, jadi apa yang sampean, informasi apa yang sampean dapat dari video tadi, coba anak-anak tuangkan dalam bentuk sekreatif anak-anak. Ya, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tulisan. Sana. Tadi intinya tentang apa? Sistem gerak manusia. Ada berapa tadi sistem gerak manusia? Ada 3. Yang pertama, rangka, otot, sendi. Rangka ini tadi apa kesimpulannya? Apa sih yang dinamakan rangka tadi? Rangka terdiri dari apa tadi? Dari tulang, jadi kumpulan-tulang yang terbentuk itu yang dinamakan rangka. Tulang ini merupakan alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, yang alat gerak yang kedua adalah otot. Otot ini disebut juga dengan alat gerak aktif. Karena apa? Karena fungsinya adalah menggerakkan tulang. Di mana letak otot? Letak otot adalah menempel pada tulang. Ada berapa tadi otot? 3. Yang pertama, otot polos, otot duri, otot jantung. Kemudian yang ketiga ada sendi. Apa fungsi sendi tadi? Menghubungkan antar tulang, jadi menghubungkan dua tulang ya. Jadi ada berapa tadi macam sendi? Ada yang pertama sendi tulang, sensor, belana, peluru, geser, bulu. Ada. Dari informasi tadi, coba anak-anak tuangkan ke dalam lembar kerjanya yang sudah disebut tadi, bisa berbentuk konsep atau bisa berbentuk tulisan sesuai dengan yang anak-anak.
yang karena penulisan dalam bentuk apa? Kita konsep, terus apa lagi? Tulisan. Ya. Jadi anak-anak bisa melanjutkan hasilnya di rumah, kemudian besok kan ada waktu besok dibawa ya dalam bentuk yang anak-anak kehendaki. Kalau anak-anak kehendaki berupa peta konsep dan bentuk bahwa hasil peta konsepnya. Nah, kalau anak-anak kehendaki dalam bentuk tulisan, berarti besok anak-anak mengumpulkan dalam bentuk tulisan. Itu ya, bisa ya. Masih diingatkan videonya tadi. Jadi video tadi berkaitan dengan sistem gerak kita hitung rumah, disilang dulu ya. Kemudian kita lanjut ke aktivitas pembelajaran selanjutnya. Tadi kan anak-anak sudah mendapatkan gambar rangka ya. Kemudian tadi sudah dipotong dan ditempel ya. Sekarang coba anak-anak digunting lagi, digunting dulu. Jadi ada dua nanti ya, nanti dihubungkan dengan lem dan dihubungkan dengan benang. Nanti kita akan tahu perbedaannya bagaimana. Dua karya, jadi yang ini menggunakan lem dan ini menggunakan apa tadi? Benang. Kemudian bedanya apa? Kalau yang menggunakan lem hasilnya bagaimana? Kaku, tidak bisa digerakkan. Kalau yang menggunakan benang bisa digerakkan. Nanti fungsi benang di sini apa? Fungsi benang sebagai sendi. Jadi untuk menghubungkan antara tulang supaya tulang ini bisa bergerak dengan leluasa. Jadi bedanya seperti itu. Kalau yang menggunakan lem ada sendinya enggak? Tidak ada. Artinya apa? Kaku. Kaku. Tidak bisa dipotong antara kanan atas dan kanan bawah, tidak bisa kan? Jadi sampai sini paham nak? Terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. Apa ini? Sentakan. Apa? Sindiran.
kita tahu siku. Terdapat pada bahu. Pada bahu. Apa? Iya Pak. Yang mana? Yang mana? Sendi peluru atau poros, sendi burung atau jantung atau turi? Apa? Peluru. Sendi peluru. Terdapat pada tulang rahang. Turi. Peluru. Terdapat pada dinding jantung. Jantung. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan dengan sadar. Terdapat pada saluran pencernaan, pernapasan dan pembuluh darah. Ayo, yang mana? Mana yang perlu dirubah? Polos-polosnya di mana? Di bawah. Terus, yang sendi peluru Sendi kanan. dimasukkan di sini. Mana? Ayo. Mana? Di situ bukan. Sendi pelurunya di mana? Apakah di sini? Ya, di situ. Bagaimana? Mana yang perlu ditukar? Sendi peluru di mana? Di bawah. Kita lihat dulu jawabannya. Berarti ini ketukar atau peluru yang di sini Ya, lagi. seru. Sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Yang mana? Sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu. Gerakan pintu. Nah, lanjut. Sendi yang memungkinkan tulang melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. Apa? Turi atau polos? Yang mana? Turi atau polos? Terakhir, bentuknya gelondongan seperti potongan kayu. Jantung. Nah, untuk mereview apa yang sudah kita pelajari tadi, nah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagian tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu disebut apa? Bagian tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Apa? Sendi. Sendi atau rangka? Rangka atau tulang? Tulang atau otot? Apa? Bagian tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan tubuh tertentu. Otot. Apa? Otot. Yang kedua, otot masuk bagian tubuh. Yang kedua, bagian tubuh yang sangat keras dan berfungsi melindungi organ yang sangat penting disebut rangka atau tulang. Rangka atau tulang. Bagian tubuh tertentu. Tulang. Selanjutnya, otot yang menempel pada rangka. Otot yang menempel pada rangka dan dikendalikan secara
yang menempel pada rangka kemudian bisa dikendalikan secara sadar. Otot polos. Kemudian sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. Sendi putar. Jadi guru pada anak yang kita pelajari hari ini ya, bagaimana perasaan anak-anak ketika kita belajar sistem gerak? Apa yang anak rasakan? Apa yang anak rasakan ketika kita belajar sistem gerak? Apa yang membuat anak-anak senang? Bagian mana yang membuat anak-anak senang? Merakit, ada lagi. Bagian mana yang membuat anak-anak merasa senang? Bagaimana Pak Iqbal? Ketika menggunting, kalau Pak ketika menempel, ada lagi. Eris, menurut Eris bagaimana yang membuat Eris senang? Ya, bekerja sama dengan kelompok. Kemudian dari awal sampai akhir yang kita pelajari tadi apa? Nah, yang pertama adalah kita belajar alat gerak manusia. Apa saja alat gerak manusia itu? Rangka terdiri dari tulang. Kemudian ada otot dan sendi. Kemudian jangan lupa tadi jangan lupa hasil karyanya besok dibawa, dan kita besok akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Dan sekian pembelajaran hari ini, segera dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.